Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati karamati fid darin amin. Babu zakatin nabati, bab zakat tanam-tanaman. Ay an-nabiti, nabat penafsirannya nabit. Nabat masdar, maknanya tumbuh, tapi makna yang dimaksud adalah isim fa'il. An-nabit, yang tumbuh, zakat yang tumbuh. Min syajarin, dari pohon, maksudnya yang berbatang, tanaman tua. Wazar'in, dan palawija, tanaman muda, tanaman muda. Taqtasiru bil kuti, taqtasiru, taqtasu, taqtasu bil kuti, terkhusus ia tanam-tanaman dengan makanan pokok. Itu khilaf lafzi. Kalau taqtasiru dengan taqtasu, lafaznya beda, makna sama. Terbatas, terkhusus. Wahwa, dan dianya makanan pokok dari buah-buahan adalah rutabu wal inabu, korma basah dan anggur basah. Wa minal hubbi, dari biji-bijian adalah hintatu, gandum, wasyairu, dan syair, wal aruzzu, dan beras. Aruzzu dibaca dengan fathah hamzah a, dhamma ra, ru, tasdid zai, aruzzu. Hiya ashhurul lughat, dia yang paling masyhur cara baca dari aruzzu. Betul situ. Ya. Nah, kadang-kadang kebaca matanya. Ini syarah. Wal adasu, dan adas itu kacang, kacang adas. Wasairul muqtad, seluruh yang dijadikan makanan pokok ikhtiaran, secara pilihan. Secara pilihan itu maknanya dalam kondisi lapang dia dijadikan makanan pokok, seperti jagung, hims, kacang hims, bakila juga nama kacang. Kemudian dukhan, dakhan, apa itu? Kemudian jalban,
Nah, coba lihat di kamu satu-satu. Kacang hims. Gitu doang. Terus bakila, ada gambarnya kali. Kacang juga. Lagi nggak ada yang cocok deh. Oke, pokoknya kacang semuanya. Fatajibu zakatu fi dzalik, maka wajib zakat pada demikian, liwurudiha fi ba'dihi, karena waridnya demikian pada sebahagiannya di dalam hadis-hadis berikut. Jadi semua yang disebutkan tadi sebahagiannya terdapat dalam hadis, kemudian yang lain yang tidak ditemukan dalam hadis ulhiqa bihil baqi, disamakan dengannya yang ada dalam hadis, akan sisanya yang tidak ada dalam hadis dengan dalil qiyas. Wala tajibu fi simsim, tidak wajib ya zakat pada buah pada biji simsim. Simsim itu seperti biji terung yang ditabur di atas makanan, wijen. Nah, tidak wajib zakat pada biji wijen dan buah tin dan buah jauz pala, jauz laus itu baru pala, jauz kamus.
Ada buah badam. Buah badam. Buah badam seperti apa itu? Buah badam. Ada mengatakan badam itu almond. Kacang almond. Buah badam. Kemudian tidak wajib zakat pada buah delima, rumman, at-tufah, buah apel, wa nahwiha dan seumpamanya, kaulan wahid, satu pendapat. Wa fil qadimi, menurut pendapat qadim, tajibu wajib ya zakat pada buah zaitun, buah zafaran, buah wars. Wars dengan sukun ra, dia mirip dengan zafaran, itu wars. Zafaran itu digunakan untuk pewarna, tapi kenapa ada buahnya juga? Zafaran mirip seperti buah tomatnya. Mana yang lebih jelas? Zafaran di buah tomat, tapi kayak ada biji di dalam. Apel hijau atau apa itu, tapi bijinya bulat. Ada yang bilang buah jube, jujube. Nah, ada pendapat pada yang mengatakan wajib zakat. Kemudian buah kirtum, kirtim, kurtum dengan kasrah kaf dan tok, kirtim, doma keduanya kurtum. Ya, kamas.
Kurtum atau kirtim? Iya, dari tadi kan tumbuhan semuanya. Ini bentuk seperti apa? Oke, nggak ada di kamus. Si Google juga nggak tahu dia. Sejenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian madu. Minan nahli, daripada tawon. Madu lebah. Ini merupakan nafkah qadim wajib zakat, karena ada hadisnya juga. Tapi kalau madu galo-galo itu enggak wajib zakat. Yang wajib lebah saja. Mereka diraikan akan yang pertama. Mana yang pertama? Zaitun. Diraikan akan yang pertama dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya yang pertama yaitu za'faran, waraz, kurtum, asal. Selain za'faran dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi untuk yang pertama yaitu buah zaitun, itu dalil wajib zakat dari Sayyidina Umar. Za'faran, waras, kirtim dan madu itu wajib zakat dari perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa qaulus sahabi hujjatun fil qadim, perkataan sahabat itu dalil menurut qadim. Wa qisa fi za'faran 'alal waras, dikiaskan padanya qadim akan tanaman za'faran kepada warqs. Itu sejenis tanaman untuk pewarna juga. Ketika warqs wajib zakat, maka za'faran juga wajib, karena za'faran lebih dominan digunakan dalam mewarnai daripada pohon warqs. Wahtarzu bikaidil ikhtiyar, mengecualikan mereka para fuqaha dengan mengkaitkan kalimat ikhtiyar. Yakhtassu bil kuti wa huwa minat thimar wal inabi, bukan yang itu. Ada kalimat ikhtiyar tadi. Ikhtiyaran, na'am. Mengkaitkan mereka, mengecualikan mereka para fuqaha dengan kata-kata ikhtiyar. Amma yuktatu fi halid darurah, sesuatu yang dijadikan makanan pokok saat darurat, seperti 2 biji, 1 biji hanzal, yang kedua biji rasul. Coba lihat di kamus. Biji hanzol, bukan hanzola ya. Hanzola fahid, artinya pare. Sejenis labu. Ini ada mirip dengan bahasa Hanzal, yaitu hanjel, biji hanjeli. Nah, biji hanjeli namanya. Hah? Situ apa?
Kemudian setelah itu nggak mungkin minum kok pahit rasanya. Ada bilang nih biji jali-jali, hanjali, nih mirip nih. Nggak tahu bahasa Indonesia apa. Mirip seperti daunnya nggak ada juga. Ada itu di belakang pondok. Nih, biji jali bisa dimakan, tuh makanan pokok waktu darurat. Tuh di belakang banyak, di pinggir sungai. Apa bahasa Indonesia itu? Hah? Pernah makan? Papua. Nih. Nah, kalau ini kan dicocok punya anzal. Nah, itu kemarin pernah saya ambil, mau jadikan tanaman nggak bisa nih. Ada di tempat kita mirip begitu. Kemudian biji apa tadi kamus? Biji gasul. Hah? Itu arti umum apa tuh? Sejenis tumbuhan. Gasul. Ada matikan gasul itu biji apa namanya itu yang kita masukkan dalam minuman? Selasi. Basil. Nah, dalam bahasanya jual basil seed. Biji basil. Selasi basil. Dia lebih besar pada selasi kita. Nah, selasi kita lebih besar ya. Biji basil itu bahasa mereka. Gasul Arab, basil bahasa terjemahannya. Mirip dengan selasi. Kalau mau beli selasi impor. Nah, dua biji itu tidak wajib dikeluarkan zakat karena dia bisa dijadikan makanan pokok ketika darurat. Dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Hibban dari Sina Attab bin Usaid itu baca dengan fathah hamzah, Asid, Attab bin Asid qala memerintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyukhrasal inabu, bahwa diperkirakan penghasilan anggur sebagaimana diperkirakan akan buah korma. Jadi korma ketika sudah siap dipanen, sudah matang, biasanya korma laris kalau dipanen waktu muda, waktu mentah, basah. Tapi zakat kan tidak boleh dikeluarkan dengan kurma basah, maka harus diperkirakan berapa hasil dari kurma basah tersebut dan berapa menjadi kurma keringnya. Itu disebut dengan yukhrasu. Maka Nabi memerintahkan untuk mentakhris anggur sebagaimana mentakhris kurma. Wa tu'khazu zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya anggur ketika berbentuk zabib, anggur kering.
sebagaimana diambil akan zakat korma dalam bentuk korma kering. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, berkata Imam Hakim sanadnya sahih dari Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata baginda Nabi kepada Sayyidina Abi Musa Asy'ari dan kepada Sayyidina Muaz, id ba'atsahuma, ketika mengirim ya Nabi akan keduanya Sayyidina Abi Musa dan Sayyidina Muaz bin Jabal ke daerah Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'khudha, jangan kalian ambil berdua akan zakat kecuali dari ini empat. Ini empat jenis tanaman. Satu syair, yang kedua hinta, yang ketiga tamar, yang keempat zabib. Hazal asru idafi, ini pembatasan, itu pembatasan idafi, bukan pembatasan mutlak. Pembatasan idafi maknanya pembatasan disandarkan ke negeri Yaman. Nah, disandarkan ke negeri Yaman. Karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, penghasilan pertanian dari Yaman yang wajib zakat cuma 4. Karena Yaman tidak menanam padi. Nah, Yaman tidak menanam jagung. Nah, disebutlah pembatasan idafi, nisbahnya ke Yaman pada saat itu. Nah, nisbahnya ke Yaman pada saat itu, yang wajib zakat dari tanaman masyarakat Yaman pada saat itu hanya 4. Karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala, berkata Imam Hakim sahih sanadnya dari Sayyidina Muaz radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima saqatis sama'u, tanaman yang disiram oleh air hujan, wassailu, dan oleh sailu, banjir maksudnya sungai, wal ba'lu, dan ba'lu, apa itu ba'lu? Tanaman yang disiram oleh air hujan, disiram oleh air sungai, disiram oleh ba'lu, zakatnya usru 1/10. Wa fima suqiya bin nadah, tanaman yang disiram dengan diangkut pakai onta, nisful usri, setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10 yaitu 1/20. Ada hati? Bagal. Ba'lu zawju wal jam'u, ada maknanya suami, ada maknanya suami istri, ada maknanya izyu, ma saqahus sama, ba'lu artinya tanaman yang tumbuh dengan uratnya. Ba'lu artinya akar. Tanaman yang disiram oleh air hujan, tanaman yang disiram oleh sungai, tanaman yang disiram oleh uratnya sendiri, ba'lu. Artinya enggak perlu dia disiram. Wa inna ma yakunu dzalika fit tamri wal hintati wal hububi. Hanya saja adalah demikian pada kurma, pada hintoh,
gandum, wal hububi dan bijian-bijian yang lain. Adapun kitsa'u, timun, bitih atau semangka, rumman, buah delima, kemudian qasbu, dot atau sod, dot. Nah, kalau qasbu artinya tebu, kalau qatbu enggak tahu artinya. Ispastu, bahasa Persianya ispastu. Ada artinya dahan. Enggak ada yang berarti tanam-tanaman kalau pakai dot. Tahu itu? Hah? Penutuhan pohon. Penutuhan pohon itu bahasa kitanya tutuh, yaitu menebang pohon dahan-dahannya saja tanpa menebang batangnya. Ada artinya dahan. Tanaman apa yang dahannya itu bisa digunakan makanan? Hah? Tebu? Hah? Rebung? Nah, itu bisa maknai ke sana. Tebu atau rebung. Karena yang dimakan adalah batangnya. Karena makna qatbu itu sendiri adalah potongan-potongan kayu atau dahan. Fa'ufun, dimaafin. Artinya tidak ada kewajiban zakat pada timun, semangka, delima, tebu atau rebung. Afa anhu, memaafkan darinya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qatbu itu dengan sukun mu'jamah. Sukun mu'jamah qatbu. Artinya rutbah bisukuni ta. Rutbah dengan sakin ta. Kalau rutbah sakin ta-nya, kalau qutbah, kalau qatbu sakin dotnya. Nah, tidak ada juga terjemahan di sini. Wa nisabu khamsatu awsukin, nisabnya tanam-tanaman baik itu palawija maupun tanaman keras, yaitu 5 wasak. Khamsatu awsukin, 5 wasak. Fala zakata fi aqalla minha, tidak ada kewajiban zakat jumlah yang kurang dari 5 wasak. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsukin shadaqatun. Tidak ada pada jumlah yang kurang 5 wasak oleh zakat. Bahkan akannya hadis oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim, laisa fi habbin, tidak ada kewajiban pada biji-bijian
Wala tamrin, tidak juga kurma. Shadaqatun, zakat, hatta yablugha khamsata awsukin, sehingga sampai 5 wasak. Pada hadis pertama riwayat Bukhari Muslim itu tidak ada pernyataan apakah ini aturan untuk buah-buahan saja atau biji-bijian saja. Tapi setelah kita baca riwayat Imam Muslim, di sana jelas bihabbin, biji-bijian, artinya gandum, syair. Kemudian tamrin, korma, mana buah-buahan, sama nisabnya yaitu 5 wasak. Berapa 5 wasak? Dianya 5 wasak adalah 1.600 liter Baghdad. 5 wasak itu 1.600 liter Baghdad. Sekarang kita bawa ke ukuran kita. Li'annal wasqa situna sa'an. Karena satu wasak itu 60 sok. Nah, di sini kita menyatukan ukuran sok. Nah, berapa satu sok? Satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud sama dengan 7 on. Jadi satu sok itu seukuran daripada zakat fitrah. Nah, seukuran zakat fitrah satu sok, yaitu 2,8 kilo. Dan satu wasak adalah 60 sok. Satu wasak adalah 60 sok. Berarti 2,8 kilo kali 60, hasilnya 168 kilo. Kali 5, 840 kilo. Itu satu nisab beras. 840 kilo. Kalau padi kali 2, 1.680 kilo padi. 1.680 kilo padi. Ini zakat untuk padi. Kalau beras kali 2. Nah, untuk mencari gantang, nah itu perlu kita cari padi, kemudian cari gantang. Masukkan padi dalam satu gantang, kemudian timbang berapa kilo hasilnya, dibagi dengan 1.680 kilo. Nah, nisab padi, nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 wasak. Satu wasak sama dengan 60 sak. Satu sak sama dengan 2,8 kilo. Nah, kalau Baghdad 1.600 liter. Kalau kita 1.680 kilo padi. Kalau bagi 2, aturan Baghdad itu bagi 2 itu 840. Jadi liternya Baghdad lebih kecil daripada liternya Indonesia. Nah, sebagaimana merekankannya oleh Imam Ibnu Hibban dan lainnya dalam hadis yang telah terdahulu. Wasa'u arba'atu amdad. Satu sa' itu adalah 4 mud. Kama huwa maklum, sebagaimana dia diketahui. Sedangkan mud menurut Baghdad adalah ritlun wa thuluthun. Satu mud itu 1 liter sepertiga Baghdad. Nah, dia kalau pergi ke Baghdad, ke Irak, nah, liter Baghdad itu yang paling mahal. Barang-barang fikih yang antum beli. So, kalau kawan pergi ke Irak, pergi nambang minyak misalnya, atau menyelidiki ada enggak Irak punya nuklir, nah pesan dia liter Baghdad. Kenapa Baghdad jadi ukuran? Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meneliti fikih beliau tinggal di Baghdad. Kalaulah beliau tinggal di Indonesia, tentu beliau akan menggunakan liter Indonesia. Tapi karena beliau mengukuhkan fikihnya di Baghdad, maka beliau muat di kitab fikih Syafi'iyah adalah standarnya Baghdad. Nah,
Wal mud ritlun wa sulusun bil Baghdadi wa quddirat bihi, lalu ditakdirkan, dikadarkan dengannya liter Baghdad, karena liter Baghdad adalah liter syar'i. Nah, liter syar'i adalah liter Baghdad, mengatakan akannya oleh Imam Muhibbub At-Tabari atau Muhibbub At-Tibri, yaitu liter Baghdad itu liter syar'i. Syar'i bukan artian liter yang ada di dalam hadis Nabi, tidak. Tapi syar'i karena penetapan hukum syariat itu pakai liter Baghdad, dikarenakan banyaknya ulama-ulama yang menyusun fikihnya di Baghdad. Kalau dengan Dimashqi, kalau kita gunakan pakai timbangan Dimashqi, dia adalah 340 liter. Kalau pakai liter Damaskus, yaitu 346 liter 2/3. Nah, kalau pakai liter Damaskus 346 liter dan 2/3. Karena liter Dimashqi nilainya muatannya 600 dirham. Karena liter Dimashqi itu bisa dimuat dengan uang dirham sebanyak 600 dirham. Sementara liter Baghdad bisa diisi dengan 130 dirham. Liter Baghdad kecil, kalau dimuat uang dirham, muatnya cuma 130, sedangkan Dimashqi 600 dirham. Bima jazama bi Rafi'i, pendapat yang menegaskan dengannya oleh Imam Rafi'i. Faturrabu fi alfin wa sittimi'atin tablu mi'atai alfin wa samanati alaf. Lalu dikalikan ia pada 1600, dikalikan ia pada 1600, sampailah hasilnya 200.000, 8.000. Mi'atai alfin 200.000, sama niati alaf 8.000, berarti 208.000. Lalu dibagi demikian di atas 600, dibagilah demikian di atas 600, maka keluarlah persentasenya mazukir yang telah disebutkan tadi, yakni 346 liter 2/3. Itu cara mencarinya adalah liter Baghdad, yaitu 130, liter Dimas dikalikan pada jumlah 1600, hasil pengalian tersebut 208.000. Nah, 208.000 dibagi dengan 1600. Nah, 130 tadi. Oke. 1 liter Baghdad itu 130 dirham. Maka dikalikan ia 130 dirham. Nah, dikalikan ia 130 dirham, terdrobu sini mana dikalikan, kembali domir kepada 130, dikalikan ia 130 dirham pada hitungan 1600. Nah, 1600 yaitu liter Baghdad yang tadi 1600. 5 wasak itu jumlahnya adalah
1.600 liter. Jadi 130 kali 1.600 hasilnya adalah 208.000. 208.000 itu dibagi demikian 208.000 di atas 600 ikut liter Damaskus. 208.000 dibagi 600, maka hasilnya adalah 346 liter, 6,66. Nah, 6 itu sama dengan 2/3 liter. Itu cara rumusannya. Kenapa sampai hasilnya pakai liter Damaskus hasilnya 346,2/3 liter? Cara mencarinya adalah karena 1 liter Damaskus itu sama dengan 600 dirham, 1 liter Baghdad itu sama dengan 130 dirham, maka dikalikan 130 kepada 1.600. 1.600 di mana hasilnya? Yang di atas, wahia alfu wa situmi'ah. Dapatlah 208.000. 208.000 dibagi 600, karena liter Damaskus 1 liternya sama dengan 600 dirham, maka hasilnya dia 346 2/3 liter. Aku katakan al-asahu yang kuat adalah 342 dan 6/7 liter. Itu pendapat yang kuat. Nah, 5 wasaq menurut liter Damaskus adalah 342 6/7 liter, bukan 2/3 liter, tapi 6/7 liter. Kenapa hasilnya demikian? Karena pendapat yang kuat sesungguhnya 1 liter Baghdad itu sama dengan 128 dirham 4/7. Sesungguhnya 1 liter Baghdad sama dengan 128 dirham dan 4/7. Bukan 130 dirham, tapi yang betul adalah 128 dirham dan 4/7. Wakila menurut pendapat yang kedua bila asma, enggak pakai per 7. Jadi 1 liter Baghdad sama dengan 128 dirham, enggak pakai per 7. Menurut pendapat yang ketiga bukan 128 tapi 130 dirham. Wallahu a'lam. Jadi liter Baghdad saja itu diragukan, diikhtilafkan berapa jumlahnya. Ada yang bilang 1 liter itu sama dengan 128,47 dirham. Ada yang bilang 128 saja, ada yang bilang 130. Wallahu a'lam. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat antara zakat fitrah 1 sok itu 2,8 dengan 2,5, itu wajar-wajar saja. Nah, penjelasannya adalah antudraba ma saqata min kulli ritrin, bahwa dikalikan sesuatu yang gugur, yang pecah dari setiap liter, yakni 1 dirham dan 3/7 dirham, ke dalam angka 1.600, maka sampailah jumlahnya 2.000 dirham, 285 dirham dan 5/7. Penjelasannya adalah dikalikan masa koto mingkul litlin, yaitu 1 dirham, 3/7 dirham,
dikalikan ke angka 1600, hasilnya adalah 2000 dirham, 200 dirham, 85 dirham, 2285 dirham, dan 5/7. Yaskutu dzalika min mablaghi darbil awal. Gugur demikian dari hasil perkalian pertama. Gugur demikian dari hasil perkalian pertama, maka adalah yang lebih adalah 40 bil qismah dengan cara dibagi ma zakarahul musannif, apa yang telah disebutkan oleh musannif tadi, yaitu 346 liter 2/3. Wa ibaratul muharrar, redaksi kitab muharrar, dianya nisab adalah khamsatu awsuq, 5 wasak bi manis sagir, wahia dan dianya, maaf salah baca, wa ibaratul muharrari, redaksi muharrar, wahia dan dianya kembali kepada khamsatu awsuq, dan dianya artinya 5 wasak bil manis sagir, dengan man sagir itu nama timbangan, nama takaran, yaitu 800. Kalau dengan manil kabir yang timbangnya 600 dirham adalah 300 man. 300 man, 40 man, dan 2/3 man. Wali musawati hazal man, karena samanya ini man dengan liter dimas, abbaral musannifu bih, mengibaratkan oleh musannif dengannya liter man. Nah, man itu nama ukuran isi. Man itu nama ukuran isi. Ada man saghir, ada man kabir. Kalau kita baca kitab muharrar, pernyataannya begini, dianya 5 wasak kalau pakai man saghir 800 man. Tapi kalau pakai man kabir itu 600 dirham. Man kabir yang timbangnya 600 dirham, maka hasilnya adalah 346 man, 2/3 man. Itu redaksi muharrar. Di sini Imam Nawawi tidak menggunakan bahasa man, tapi menggunakan bahasa bid dimashqi. Kalau dihitung 5 wasak pakai liter dimas atau Damaskus adalah 346. 346 sama dengan man kabir. Nah, karena samanya ini man kabir dengan liter dimaski, abbaral musannifu bih, mengungkapkan oleh musannif, yaitu Imam Nawawi, bihi dengan man. Wal manus saghir, satu man saghir, berkata musannif dan kitab Daqaiq, itu jumlahnya 2 liter. 2 liter Baghdad. Satu man saghir sama dengan 2 liter Baghdad. Ke bahasa kita sama dengan cupak dengan gantang. Satu gantang itu sama dengan 3 cupak. Satu cupak itu sama dengan 2 kaleng susu. Satu kambui itu sama dengan 7 gantang.
Jadi kalau dengar cupa, gantang, kambui, nah itulah bahasa yang kita dengar daripada mereka. Liter, man, dimas, liter, dimas. Jadi satu man itu, satu man sagir itu isinya 2 liter Baghdad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah. Dipahami dari kalamnya Imam Rafi'i, sesungguhnya 1 liter sama dengan 100 dirham dan 30 dirham. Jadi 1 liter Baghdad itu sama dengan 130 dirham. Kama afsahabi fi zakatil fitri, sebagaimana menjelaskan ia Imam Rafi'i dengannya dalam kitab atau dalam bab zakat fitrah. Wa haza nisabu tahdidun, ini nisab hitungannya pasti. Ini nisab hitungannya pasti. Kurang dikit tidak wajib zakat. Itu mana tahdid. Wakila menurut pendapat yang kedua takrib, bukan tahdid, tapi boleh lebih kurang. Takrib. Fayuhtamalu naqsul qalil, maka dimaafkan kurang sedikit. Seperti kurang 1 liter, kurang 2 liter. Kurang 1 liter, kurang 2 liter. Itu dianggap sampai senisab. Wal i'tibaru fihi bil kaili, yang diperhitungkan padanya itu dengan sukatan, yang diperhitungkan padanya dengan takaran, kail. Kalau bahasa Indonesianya ukuran isi. Nah, kail ukuran isi, wazan ukuran berat. Wakila menurut pendapat yang kedua bukan dengan kail tapi dengan wazan, ukuran berat, gram. Kalau kita liter satuan isinya, gram satuan beratnya. Wa qala fil iddah bit tahdid fil kail bit takrib fil wazan. Kata sahibul iddah, pengarang kitab iddah dalam kitab al-iddah, tahdid dalam takaran. Kalau kita pakai menukurnya, mengukur nisab pakai ukuran isi, maka dengan takaran itu harus pasti. Kurang dikit nggak boleh, artinya nggak wajib zakat. Tapi kalau pakai timbangan boleh takrib, lebih kurang. Karena sesungguhnya takdir bihi lil istizhar. Karena mengukur dengan timbangan itu untuk memperjelas. Mengukur dengan timbangan itu untuk memperjelas. Karena ukuran asalnya adalah takaran, bukan timbangan. Titik. Nah, berapa liter nisab beras menurut Indonesia? Berapa kilo? Hah? 440 kilo. Nah, 1 liter berapa kilo? Cari liternya. 1 liter berapa kilo? Satu liter berapa kilogram? Jawabannya adalah 1 kilogram. Kok bisa? 1 liter berapa kilogram? Jawabannya adalah 1 kilo. Ini didapatkan daripada hasil konversi melalui massa jenis air. 1000 kilo air atau setara dengan 1 kiloliter. Untuk mengubah liter menjadi kilogram tergantung dari jenis bahan yang diukur. Sebab tiap zat yang memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, ini tepat ini. Kalau air ya 1 liter air sama 1 kilo. Tapi kalau untuk beras harus kita ukur berasnya. Nah, ada punya liter. Ada. Pinjam sama tukang beras.
Nah, diliter dulu beras, setelah diliter baru ditimbang. Itu cara mencari hukum yang lebih pasti. Nah, yang jelas 1 mud 7 on, 1 sok 2,8 kilo. Nah, 2,8 kilo, 1 kilo itu berapa liter? Maaf, 1 liter itu berapa kilo? Biasanya nih kalau beras 7 on sampai 8 on. Nah, pastinya kita ukur secara pasti. Nah, jadi berapa zakat padi? Berapa nisab padi? 1.680 kg. Itu padinya sampai sini so. Wa yu'tabaru nisabu fima taqaddam 'alal qadim. Diperhitungkan nisab pada pembahasan yang telah terdahulu berdasarkan qadim alal mazhab. Kalau kita ambil pendapat qadim lalu berdasarkan mazhab, yu'tabaru nisabu fima taqaddam, diperhitungkan nisab pada pembahasan yang telah terdahulu alal qadimi, berdasarkan pendapat qadim. Atas apa diperhitungkan? Atas mazhab, kecuali za'faran dan waras, karena sesungguhnya yang ghalib alla yahsula lil wahid minhuma qadr nisab, tidak, maka wajib pada jumlah yang sedikit dari keduanya, za'faran dan waras, berdasarkan mazhab. Ini kalau kita ambil pendapat 5 menit, pendapat qadim. Kalau kita ambil pendapat qadim, ia mewajibkan zakat pada za'faran dan waras. Nah, kalau kita ambil pendapat qadim yang mewajibkan zakat pada za'faran dan waras, maka yang diambil pendapat mazhab dalam penetapan nisabnya. Apa pendapat mazhab? Walaupun za'faran dan waras penghasilannya tidak sampai 5 wasak, tetap wajib dikeluarkan zakat. Nah, itu pendapat mazhab dalam qadim. Tapi kalau kita ambil pendapat jadid, enggak ada pembahasan. Saya penganut jadid, artinya waras dan za'faran tidak wajib zakat. Kalau tidak wajib zakat, tidak ada hitungan nisab. Tapi ketika ambil pendapat qadim, berarti waras sama za'faran wajib zakat. Nah, di dalam qadim itu pendapat yang kuat adalah wajib zakat walaupun tidak sampai senisab. Kenapa? Karena yang namanya za'faran dan waras tidak akan pernah mencapai hasilnya, 5 wasak. Dan yang diperhitungkan dalam madu, ini juga pendapat qadim. Pendapat jadi tidak wajib zakat madu, pendapat qadim wajib zakat. Yang diperhitungkan pada madu itu dengan timbangan, sebagaimana mengatakan Imam Jarjani, bukan pakai takaran, tapi pakai ukuran berat. Jadi nisabnya dinilai dengan kilogram, bukan liter. Wa yu'tabaru fi qadri nisab ghairal habbi, diperhitungkan pada kadar nisab, selain biji-bijian, yaitu tamar, korma kering, wazabiban, dan anggur kering. In tatammar, jika dia mau jadi kurma kering. Au tazabbaba, jika dia mau menjadi anggur kering. Wa illa, jika tidak mau, maka yang diperhitungkan adalah kurma basah dan anggur basah. Jadi ternyata dalam jenis-jenis anggur dan kurma, ada kurma yang tidak bisa dikeringkan
Kalau dikeringkan dia akan menjadi kurma busuk. Ada juga jenis anggur kalau dikeringkan dia tidak akan jadi zabib, dia akan menjadi anggur busuk. Maka jenis kurma dan anggur yang tidak bisa diolah menjadi tamar dan zabib, hitungan zakat 5 wasak saat dia basah. Tapi apabila kurma yang bisa dikeringkan, anggur yang bisa dibuat zabib, hitungan 5 wasaknya kepada tamar dan zabib, bukan ketika basah. Karena aturannya seperti itu. Sementara para petani sering menjual kurma basah dan anggur basah, maka diwajibkan melakukan khirsun. Nah, yukhrasu, ditakris. Wa tukhruju zakatu minhuma, dikeluarkan zakat dari keduanya, tamar dan zabib, kurma kurma kering dan anggur kering, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh Syekh di dalam kitab Tambih. Kemudian yang diperhitungkan pada biji-bijian, yakni yang sudah bersih daripada tangkainya, yang sudah bersih dari tangkai. Nah, ketika kita panen padi menggunakan metode memotong ranting padi, tangkai padi, apa namanya itu? Ani? Hah? Apa? Menyabi itu dari batang, dari pangkal. Ini yang dari tangkai pangkalnya dong. Pakai sejenis pisau silet. Nah, alatnya itu namanya ani. Kerjanya itu nggak tahu, mungkin ani kali. Nah kan padinya pakai tangkai-tangkai itu. Nah, tangkai itu namanya tibin. Jadi ditimbang padi itu bukan ketika tangkai-tangkainya, tapi setelah dirontokkan dari tangkai. Jadi 5 wasak itu rontok dari tangkai. Itu mana musaffa. Bahkan kalau padi, kalau padi itu yang sudah dibersihkan, dipisahkan dari padi kosong, ampas. Bahasa antum apa? Ada sebuah alat. Di sini ada kipas, padi masukkan di atas, cerobong, kemudian ampasnya keluar ke bawah, padinya jatuh ke bawah, putar. Hah? Karena nggak pernah bertani, ribet jadi urusan. Pesisir ada alat itu. Apa namanya? Maka di rumah itu ikut kerja-kerja yang begituan. Jangan lihat orang tua doang. Apa nama alatnya itu? Hah? Apa nama alat ini? Di Semoga nggak ada. Nggak ada. Jadi Semoga kalau udah panen padi, itu padinya dipisahkan dari ranting pakai apa? Pakai apa? Hah? Gak ada padi situ. Pesisir pakai apa? Itu tapi nggak tahu namanya. Di Pariaman? Ini cara kerjanya nih. Yang mutar itu ibu-ibu, yang angkatnya bapak-bapak. Jadi balik.
Karena sekarung-sekarung ini kan di atas itu putar, harus diarahkan ke arah angin bertiup. Ke berlawanan angin nggak bisa dia. Ini abad modern nih. Zaman dulu sebelumnya lagi pakai niru, dirontokkan pakai kaki. Dirontok pakai kaki. Apa namanya itu? Kalau bahasa Minangnya mairik. Nah, mairik padi. Kalau saya lihat di Bogor itu pakai apa namanya? Pakai alat kecil saja ke Bogor. Nah, ini zaman dulu merontokkan padi pakai kaki. Pernah dibentangkan terpal panjang, letakkan padi memanjang, kemudian buat kayu panjang, semua bergantungan di situ. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya sambil menggibah, kemudian merontokkan padi. Kalau di Bogor pakai alat sederhana. Nih. Cuman kayu aja kecil, dipukul-pukul ke situ. Sederhana sekali, tapi lambat. Nah, jadi setelah dirontokkan daripada batangnya, bi khilafi ma yuqalu qasruhu ma'ah, dengan sebalik sesuatu yang dimakan bersama kulitnya. Dengan sebalik sesuatu yang dimakan qasruhu akan kulitnya bersamanya sesuatu. Mana contoh seperti zurrah jagung. Jagung itu masuk fayadkhulu fil hisab, masuk ya kulit dalam hitungan. Nah, kalau padi itu termasuk tanaman yang tidak dimakan yang kulitnya. Dia kalau dimakan dia dipisahkan yang kulitnya. Nah, ketika ada kulit namanya gabah, ketika dipisahkan jadi beras. Maka hitungan ada pada beras, bukan pada padi. 5 wasak itu diletakkan pada beras, bukan padi, karena kulit tidak dimakan. Tapi kalau gandum, jagung itu kulitnya dimakan. Makan kulit jagung nggak? Hah? Kulit jagung dimakan nggak? Mana dulu kulit? Kulit itu kan daun yang menutupi tungkulnya. Tapi kulit adalah lapisan yang ada di bijinya. Itu nama kulit. Dimakan atau dikupas? Makan. Nah, kalau jagung berarti ditimbang 5 wasaknya ikut dengan kulit-kulit pelapisannya itu. Nah, ketika digoreng baru terpisah dia dengan kulit. Jagung goreng baru dipisah. Tapi kalau direbus dia lengket. Tapi kalau antum hidup di zaman jagung keras, ya hari ini cuma dimakan oleh ayam. Di zaman itu direbus, dimakan oleh manusia. Dia kalau direbus lebih lama, dia akan pecah kulitnya lalu dikupas satu-satu, baru dimakan. Kupas satu-satu. Itu bagian yang sensitif lah. Tapi kalau orang bertani dan tungkul-tungkulnya dimakan. Nah, dikunyah, dihisap airnya dibuang. Nah, kalau tebu dengan pembatas-pembatasnya itu juga ikut dimakan. Nah, itu beda alam. Khair. Jadi 5 wasak itu dihitung dari mana? Kalau anggur ketika sudah kering, kalau zabib ketika sudah kering, kalau biji-bijian ketika sudah dilepas daripada tangkai, kalau jagung atau tanam-tanaman yang masuk dimakan yang kulit tipisnya, maka itu masuk dalam hitungan 5 wasak.
wa in kana qad yuzalu tanauman, walaupun ada ia kulit kadang-kadang dibuang untuk mendapatkan kenikmatan, walaupun ada ia kulit kadang-kadang dibuang tanauman untuk mendapatkan rasa lebih nikmat, sebagaimana dikuliti akan gandum. Jadi gandum itu ditimbang 5 wasak dengan kulit-kulitnya, karena kulit gandum itu di zaman Nabi ikut dimakan, digiling, tidak diayak, hanya ditiup saja. Berarti kulit gandum bagian yang dimakan. Nah, namun kadang-kadang kulit gandum juga dibuang. Itu bukan karena nggak bisa dimakan, tapi supaya nikmat dimakan kulitnya dibuang. Tapi Nabi tidak membuangnya. Maka gandum 5 wasak ikut terhitung kepada kulit yang melapisinya, sementara padi tidak. Nah, wa maddukhira fi qasri, kemudian sesuatu yang disimpan dalam kulitnya, sesuatu yang disimpan dalam kulitnya dan tidak dimakan bersamanya kulit, seperti padi. Nah, seperti padi dan seperti alas, dengan patah lam, ain dan lam, alas. Nanti akan ada penjelasan, alas itu sejenis gandum juga, tapi lebih kecil. Maka zakatnya adalah 10, nisabnya adalah 10 wasak. Nisabnya adalah 10 wasak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 5 wasak itu hanya untuk beras. Tapi kalau padi kali 2. Kenapa padi kali 2? Karena padi termasuk tanaman yang disimpan di dalam kulit. Apa maksud disimpan dalam kulit? Kalau dia dikupas kulitnya lalu disimpan, paling tahannya 5 bulan. Nah, masuk pada bulan ke-6 dia akan rusak, nggak enak lagi dimakan. Tapi kalau padi masih dalam kulit, itu bisa disimpan 10 tahun, 15 tahun. Nah, semakin lama padinya dalam kulit, semakin bagus untuk membuat paniaran. Nah, jadi di kampung kalau buat paniaran itu cari padi lama. Tapi kalau untuk makan yang sambalado, baru padi yang baru dipanen kemarin. Minangkabau itu termasuk masyarakat yang diajarkan untuk menyimpan keperluan makanan pokok untuk sampai bertahun-tahun ke depan. Maka setiap rumah adat pasti ada lumbung padi yang seperti kerucut, yang sekarang menjadi lumbung piti nagari. Untuk baralek itu dibuat seperti itu, seperti lumbung, bangunan kecil. Itu cara ngambilnya di bawah itu, bukan manjat ke atas lumbung itu. Maka lumbung itu nggak ada pintunya, dia ada kerannya di bawah. Jadi dibuka di bawah, tertutup lagi, sehingga yang baru tetap di atas, yang usang tetap dimakan. Nah, lahirlah alat modern penyimpanan beras, Kosmos. Nah, itu asal-usul dari sana semuanya. Memanfaatkan padi lama, kemudian sesuai dengan urutan tahunnya. Khair, lumbung padi. Jadi kalau padi hitungan nisabnya adalah 5 wasak. Nisabuhu i'tibaran di kasri, nisabnya padi dihitung dengan kulit-kulitnya. Nisab padi dihitung dengan kulit-kulitnya. Alladhi iddikharuhu fi aslah lahu. Nah, kulit yang menyimpannya padi padanya kulit itu lebih baik bagi padi dan lebih mengekalkan, artinya lebih tahan lama. Bin nisfi dihitung setengah. Jadi kulit dihitung setengah. Itu menurut ilmu fikih. Kalau menurut ilmu kenyataan memang demikian juga. Nah, kalau kita bawa padi ke heler, bawa 1 karung,
jangan harap hasil berasnya 1 karung. Hasil berasnya setengah karung kurang. Setengah karung kurang. Nah, kemudian nanti baru diambil dedak daripada padi tersebut. Itu hasilnya 1/4 karung. Jadi setengah karung jadi beras, 1/4 karung jadi dedak, 1/4-nya lagi jadi ampas. Namanya sekam. Nah, zaman saya kecil dedak masih bisa diminta. Setelah saya sekolah dedak dibeli. Kemudian setelah selesai sekolah sekam masih bisa diminta. Kita pernah minta sekam dulu ke kampung Jua untuk ayam mau maulid Nabi. Sekarang nggak pelihara lagi maulid Nabi, bikin ayam bakar. Nah, ternyata bangkrut, rugi jadinya melihara ayam sendiri. Nah, waktu itu masih sekam masih bisa diminta. Kalau sekarang ya antum coba-coba minta sekam. Sekam juga dijual. Nah, dulu sekam dibakar. Nah, sekarang sekam bakar itu dijual untuk pertanian. Nah, jadi nggak ada yang hari ini yang bisa diminta-minta, semuanya jual. Hari ini kita sewa orang untuk sedot sepiteng, 5 tahun lagi kita bisa jual sepiteng. 1 sepiteng sekian. Bukan kita lagi nyewa orang. Nanti tukang sepiteng ada pak, sepiteng mau jual, gitu. Tunggu 10 tahun lagi. Nah, sudah bisa dipahami. Ini penting nih soal padi, zakat padi. Nah, perlu cari liternya kayaknya. Nah, Ihsan, sore ini pinjam liter. Bisa? Di mana pinjam? Pinjam langsung praktek. Pinjam liternya, takar berasnya, timbang, ini kembaliin. Nah, berapa 1 liter itu berapa on? Nah, supaya orang kampung tahu. Kemudian pinjam juga cupak. Pulang dulu ke pesisir cari cupak, megantang, tambah kambui. Jadi biar tahu masyarakat. Jadi 1 nisab padi itu bapak-bapak ibu-ibu 70 kambui. Nah, kalau di kampung saya itu 1000 gantang baru sampai nisab. Itu ilmu orang kampung. Kita belum bisa buktikan karena belum pernah mentes. Kayak Anis Syekh Abu Hamid, sesungguhnya padi kadang-kadang dihasilkan darinya 1/3. Kadang-kadang dihasilkan darinya 1/3. Maka diperhitungkan sesuatu yang bersihnya senisab. Lalu diambil yang wajib kedua-duanya pada kulitnya. Diambil yang wajib kedua-duanya pada kulitnya. Ini menurut Syekh Abi Hamid. Nah, menurut Syekh Abi Hamid, kalau kita menyimpan padi, itu biasanya kata beliau bukan setengah-setengah, tapi 1/3 lah beras yang bisa dihasilkan daripada gabah. Nah, kalau 1/3 yang dihasilkan dari gabah, maka nisab akan diambil daripada padi, daripada beras 1 nisab 1/3, kemudian 2/3-nya lagi diambil dari kulit. Diambil dari kulit. Maksudnya begini, kalau nyimpan padi 5 wasak, beras 5 wasak, padi adalah 10 wasak. Jadi padi 10 wasak kalau kita giling ke heler, itu tidak akan menghasilkan 5 wasak, tapi dia hanya bisa menghasilkan 1/3 daripada 10, yakni 3,4 wasak. Nah, kalau mau keluarkan zakat daripada 10 wasak padi, maka ambil dari beras 1/3-nya, ambil daripada dedak sama sekam 2/3-nya. Ini pendapat Syekh Abi Hamid. Coba lihat pendapat ulama di sini. Mereka bisa katakan 1/3 itu setelah mereka melakukan penelitian. Nah,
Jadi selama ini kita belajar kitab hanya sekedar kira-kira begitu saja. Jadi selesai belajar bab zakat padi, ditanya orang lain di kampung berapa nisab padi, kita nggak bisa jawab. 5 wasak. Ukuran kita berapa? Nggak tahu juga saya 5 wasak. Nah, jadi perlu tuntas pembahasannya, sehingga antum bisa punya jawaban. Kambuhnya sekian, gantangnya sekian, cupaknya sekian, kilonya sekian. Hari ini katanya 1000 kilo, pasti itu enggak, wallahu a'lam. Karena kita belum pernah mentes. Jangan-jangan sama dengan nanti ini. Boleh qasar jamah 100 kilo. Nah, gara-gara tidak mau peduli dengan hitungan. Oke, nanti kita tuntaskan. Titik. Wala yukammalu fi nisabi jinsun bi jinsin. Tidak disempurnakan dalam hitungan nisab satu jenis dengan jenis yang lain. Maka tidak dicampur tamar ke zabib, tidak dicampur hinto ke syair. Hinto tidak dicampur ke syair. Kalau bahasa kita hinto gandum, syair gandum. Tapi sebetulnya dia dua perkara yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan hinto itu lebih besar pada syair. Nah, biar pastinya kita cek dulu gambar. Hinto. Mungkin hintar itu. Hinta juga nggak tahu deh. Hinto tanpa hak juga tidak tahu. Hinta nggak bisa dicek. Syair disebut syair itu yang dibuat. Berarti kalau kita buat dalam bahasa Indonesia, hinto sama syair ya gandum. Sementara jenisnya itu berbeda. Gandum sama hinto sama syair enggak satu jenis. Sehingga ini setengah nisab digabung satu nisab itu enggak wajib zakat. Berarti berbeda. Nah, kalau dibandingkan ke dalam kasus beras, kasus padi yaitu padi untuk makan sama padi ketan. Padi ketan setengah nisab, padi untuk makan setengah nisab. Wajib zakat enggak? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena jenisnya berbeda. Nah, tapi kalau noknya berbeda enggak apa-apa. Misalnya ketan hitam, ketan putih. Itu satu jenis itu, noknya beda, gabung. Kemudian padi anak daro, padi sokan Solo, padi pandan wangi, padi apa lagi? Pisan padi apa lagi Preman? Nah, anak daro yang terkenal sekarang anak daro, pandan wangi, sokan Solo. Pada banyak yang padi-padi yang lain. Yang murahan itu apa? Bukan Bulog. Bulog itu nama perusahaan pemerintah yang ngurus beras. Hah? Dolok? Bukan. Yang antum makan tuh. Hah? Apa? Itu bukan jenis padi itu. 52 tempat 2. HR yang sekilonya murah nggak murah, terlalu murah. Tapi kalau udah masuk dolok itu betul tuh beras merah. Kalau dimasak tuh nggak berubah warna berasnya. Dimakan mirip dengan rasa beras. Itu beras dolok.
Nah, cocok untuk buat nasi goreng. Nah, kalau di Jawa susah cari beras untuk buat nasi goreng. Semuanya kayak ketan. Orang yang sudah lama tinggal di Bogor, di Jawa, pulang ke Padang susah makan. Saya awal kali pertama Padang susah makan karena berasnya lepas-lepas. Beras Jawa itu lengket, enak makannya, bisa 3 jari. Nah, sama dengan orang Arab, antum suruh makan beras, makan nasi, bukan gini dia makan. Serak semua itu. Cuma ayaman dikasih beras, nasi. Khair. Jadi tidak bisa disempurnakan dalam hisab jenis dengan jenis. Maka tamar tidak boleh digabung ke zabib, hinto tidak boleh digabung ke syair. Digabungkan nok dengan nok. Nah, bisa digabungkan nok dengan nok seperti anwa'it tamar, berbagai macam tamar. Apakah tamar Tunisia, tamar yang murah yang kita beli buka Ramadan, sukro, sukari, kemudian tamar mahal untuk obat kena sihir, ajwa alia, itu obat untuk kena sihir, ajwa alia. Wakilah wan aiz zabib, dan berbagai macam anggur zabib dan selain keduanya. Wa yukhraju bi kullin bi qisti, maka dikeluarkan dari masing-masing dengan persentasenya. Dikeluarkan masing-masing persentasenya. Misalnya penghasilan korma antum, korma ajwa 2 wasak, korma sukari 2 wasak, korma Tunisia 1 wasak, total 5. Maka zakatnya adalah 1/10. Kalau disiram dengan air biasa, 1/10 dari korma sukari, 1/10 dari ajwa, 1/10 dari Tunisia. Nah, jadi menurut persentasenya. Begitu juga kalau dia punya padi, 5 wasak padi Solo, Sokan Solo, 5 wasak anak daro, 5 wasak pandan wangi, maka zakatnya 1/10 dari Sokan, 1/10 dari pandan, 1/10 dari anak daro. Jangan antum keluarkan untuk semuanya itu 1/10 dari anak daro. Itu menzalimi fakir miskin. Nah, jangan pula 1/10 semuanya dari Sokan Solo, itu menzalimi petani. Khair. Pain asura, kalau sulit dilakukan hal demikian, likasratil anwa, karena banyaknya macam yang dia tanam, sedikit kadarnya setiap nok darinya. Nah, jadi dari sawah yang dipanen itu, setiap piring beda jenis padinya. Setiap piring beda. Jadi kalau kita ukur itu 5 wasak sampai 1 nisab. Tapi jenis padinya ada 25 jenis. Nah, 25 jenis. Semuanya ada. Ternyata dia sedang melakukan riset. Manakah bibit yang paling unggul? Jadi tanam semua jenis. Nah, pas ngeluarin zakat gimana? Di sini 1 liter, ini 2 liter, ini 3 liter, baru digabung. Itu ribet dah. Campur aja semuanya. Kemudian keluarkan 1/10. Ini ketika sulit. Likasratil anwa wa qillatil miqdar kullu naw'in minha. Niscaya mengeluarkan ia serang al-wasta, akan yang sedang. Kalau sulit mengeluarkan karena banyak jenis, dikeluarkan yang sedang darinya seluruh jenis. La'alaha, tidak yang paling tinggi kalau beras Sokan Solo, tidak pula yang paling rendah, yaitu jenis 42. Riayatan lil janibaini, karena menjaga 2 sisi. Walau takallafa, jikalau memberatkan diri ia seseorang, lalu dia mengeluarkan setiap nok dan persentasenya, hukumnya boleh. Dia paksakan dirinya, ditimbang semua 25 jenis padi itu, kemudian dikeluarkan 1/10 daripada 25 jenis, hukumnya sah-sah saja.
Menurut pendapat kedua wajib hal demikian. Menurut pendapat yang ketiga wajib mengeluarkan dari yang biasa. Wajib dikeluarkan dari yang biasa dan dijadikan yang lain pengikut bagi yang biasa. Di kampung itu pada tahun itu apa jenis padi yang orang tanam, itulah yang dia keluarkan. Di antara mereka ada juga memastikan dengan pendapat pertama, qatta'a bil awwali. Nah, memutuskan pendapat pertama, tidak ada pendapat-pendapat lain kecuali hanya satu saja, yaitu dikeluarkan menurut persentasenya. Wallahu a'lam bissawab. Khair. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.